Proyek makan bergizi gratis ini dalam temuan liputan kita ternyata banyak dinikmati oleh pendukung dan orang-orang terdekat Presiden Prabowo. Waduh. Pak, salah satunya dalam temuan kita nih ada nama letkol tituler Lenis Kogoya. Oh, letkol titulernya. Another letkol ya. Another letkol. Dia ini dapat pangkat letkol di zaman Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan dan sekarang menjadi staf sus Menteri Pertahanan juga di zaman Pak Safri Samsudin yang sekarang ini. Mantap. Ngomong-ngomong soal Lenis Kogoya ini gak Pram, dalam temuan investigasi kita, dia bersama dengan sekelompok relawan gitu ya, membentuk namanya Yayasan Prabu Center 08. Nah, lu tahu kan? 08 ya? Kalau udah nama 08 ini siapa gitu kan? Ini kan kode yang merujuk pada Prabowo Subianto ketika dulu aktif berdinas di militer gitu kan. Makan bergizi gratis terus mendapatkan sorotan dari masyarakat lantaran selain menyedot anggaran yang luar biasa besar, investigasi Tempo menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis dinikmati oleh orang-orang dekat Presiden Prabowo. Makan siang gratis untuk anak-anak sekolah bakal memangsa banyak program dan pos anggaran lain yang lebih penting. Padahal, selain rawan korupsi, makan siang gratis belum tentu mendapatkan manfaat yang sebanding dengan program yang tereliminasi untuk membiayainya. Nah, ini adalah sekelompok relawan pendukung Prabowo gitu. Nah, gue tadi kan di awal cerita nih, Pram, bahwa tim investigasi ini mendapatkan harta karun lah dari dokumen-dokumen di sumber terbuka itu, meskipun kita harus membayar ya. Nah, dalam sumber terbuka itu kita dapatkan salah satunya adalah satu notulensi gitu ya, notula kelompok relawan Lenis Kogoya ini. Di situ diceritakan bahwa sebelum pemilu 2024 ada pertemuan antara Jokowi dengan Lenis dan juga kelompok relawan itu. Dan disitulah kemudian terbentuk kelompok relawan pendukung Prabowo Subianto gitu. Prabu 08. Prabu Center 08. Prabu Center 08. Gue udah ketemu Lenis di kompleks Kementerian Pertahanan gitu kan. Dan dia cerita bahwa memang Yayasan Prabu Center 08 ini terlibat atau ikut berpartisipasi dalam proyek makan bergizi gratis gitu kan. Nah, salah satu daerah yang mereka tangani, kalau berdasarkan akta yang dokumen yang kita punya itu diantaranya di Bali gitu kan. Jadi Bali itu mereka juga pegang gitu kan. Pemerintah sudah memasukkan program makan siang gratis ke rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Belum ada penetapan nilai anggaran untuk proyek yang menjadi janji kampanye pasangan kandidat Presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini. Hitungan awal sejumlah kementerian menunjukkan nilai yang besar dan bisa membuat defisit anggaran membengkak. Hitungan Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional misalnya menunjukkan belanja untuk program makan siang gratis dan susu gratis mencapai 185 triliun rupiah per tahun. Sedangkan Kementerian Koordinator Perekonomian menyebut nilai 257 triliun dengan asumsi terdapat 70 juta penerima dan harga makanan 15.000 per porsi per hari. UMKM ya. Dia bercerita banyak bagaimana sulitnya menjadi mitra BGN. Pertama dari sekian seabrek persyaratan yang tadi dijelaskan oleh Rikang, di mana dia harus berbadan hukum seperti PT, CV atau yayasan. Kesulitan lainnya itu yang mereka alami itu salah satunya pendanaan. Bagaimana tidak, Pram, Kang? Untuk menyiapkan dapur, berinvestasi dapur, tentu membutuhkan dana yang miliaran. Dari awal nih membangun dapur dari tanah yang kosong, bikin dapur, menyiapkan peralatan makan. Sementara UMKM tidak mempunyai dana sebesar itu. Miliaran rupiah. Betul. Hasil kalkulasi tim kampanye nasional Prabowo Gibran bahkan lebih besar, yaitu 450 triliun per tahun. Apapun basis perhitungannya, biaya makan siang gratis bukanlah belanja bernilai kecil. Dengan bilangan ratusan triliun rupiah per tahun, biaya program ini setara atau bahkan lebih besar dari pos belanja lain, seperti perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan subsidi energi.
Karena itu, pasti akan ada otak-atik pos belanja demi mengakomodasi program kebanggaan Prabowo Gibran, kandidat yang disokong Jokowi tersebut. Disinilah letak masalahnya. Pemerintah bakal terdesak merelokasi anggaran yang benar-benar penting jika tak ingin defisit membengkak. Dan menurut saya makan gratis itu baik, tetapi jangan dipaksakan. Di Jakarta, Jakarta, Surabaya, dan Medan, saya tanya teman-teman di sana, dia bilang, boleh nggak anak saya tidak ikut makan sehat karena di rumah lebih sehat. Oke. Nah itu kan tidak ada ininya. Di Jakarta dikasih makan gitu nggak dimakan, gitu ya. Jadi ini perlu diteliti lagi lah soal makan sehat. Apa perlu setiap hari misalnya? Apa cuma seminggu sekali karena anggaran dan sebagainya, tapi tetap diberikan. Itu perlu, dan ini kan masih awal-awal, belum semuanya. Nah kalau kita bicara stunting berbeda itu, karena stunting itu sakit gizi bukan kurang gizi. Nah itu yang dalam 1000 hari harus diobati dan waktu hamil diurus. Nah kalau tidak ya dikasih makanan yang itu bukan makanan stunting. Dia harus ada obat PKMK atau dikasih protein hewani. Nah itu nggak ada di situ. Ambisi bahwa memberikan makan bergizi gratis sampai bulan September itu targetnya 3 juta. Ya, itu jangan cari aja. Targetnya 15 juta, mohon maaf. Jadi September 2025 target presiden ada 15 juta anak di Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis dengan anggaran tambahan 100 triliun. Itu terlalu ambisius atau gimana? Itu terlalu ambisius dan belum tentu cukup. Dari situ biasanya 40% dikorupsi. Jadi kita hitung aja. Tinggal berapa itu ya? Katakan sekarang itu piringnya itu ada yang menyewakan. Itu 2.500. Kan diambil dari 10.000. Belum gaji orang, belum bayar makanannya. Sekarang teman-teman Babinsa dan polisi itu masuk ke daerah-daerah minta partisipasi petani. Kan repot juga, gitu. Beberapa lapor saya bilang kita didatengin aparat ini suruh membantu. Beberapa Kapolda juga diminta membangun dapur umum. Kan luas itu wilayahnya. Disinilah letak masalahnya. Pemerintah bakal terdesak merelokasi anggaran yang benar-benar penting jika tak ingin defisit membengkak. Hal ini sudah terlihat ketika Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menggagas realokasi anggaran bantuan operasional sekolah. Jika memakai skala prioritas, BOS lebih penting karena bertujuan menekan biaya pendidikan, termasuk membayar gaji guru honorer. Formula Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan memakai dana subsidi energi untuk membiayai program makan siang gratis juga mesti dikaji dampaknya, sebab masih ada subsidi yang diperlukan untuk menekan tarif listrik dan energi rumah tangga miskin. Jika angka ini hilang, ada ancaman ledakan angka inflasi dan angka kemiskinan akibat melambungnya biaya rumah tangga.